Selamat datang. Pernahkah Anda merasakan, mungkin setelah seharian penuh berselancar di internet, bahwa untuk kembali fokus itu rasanya sulit sekali? Nah, fenomena inilah yang akan menjadi inti pembahasan kita kali ini. Kita akan melakukan sebuah analisis komparatif antara dua mode berpikir, pemikiran mendalam yang terfokus versus pemikiran dangkal yang serba cepat, terutama dalam konteks era informasi digital saat ini. Kita akan coba menelusuri kemungkinan bahwa internet secara fundamental sedang mengubah cara kita berpikir. Pertanyaan sentral yang akan kita ajukan adalah ini. Apakah internet benar-benar sedang membentuk ulang cara kerja otak kita? Ini bukan sekedar spekulasi ya. Seorang penulis bernama Nicholas Carr, dalam bukunya yang cukup berpengaruh, The Shallows, mengemukakan argumen bahwa sifat internet yang terfragmentasi dan penuh interupsi ini secara harfiah dapat mengubah sirkuit saraf di otak kita. Mari kita dalami argumen ini lebih lanjut. Oke, untuk bisa memahami argumen Carr tadi, kita perlu terlebih dahulu mengenali dua mode berpikir fundamental yang sebenarnya terus-menerus kita gunakan, seringkali tanpa kita sadari. Baik, mari kita bedah satu persatu. Di sisi kiri, kita lihat ada pemikiran mendalam. Bayangkan ini sebagai aktivitas yang fokusnya linier dan tunggal, seperti saat kita misalnya benar-benar larut dalam sebuah buku teks atau merenungkan suatu konsep filosofis. Tujuannya jelas, mencapai pemahaman konseptual yang utuh yang pada akhirnya bisa melahirkan inovasi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang di kanan, pemikiran dangkal. Ini adalah kebalikannya, sifatnya multitasking dan non-linier. Contoh paling mudahnya, ya saat kita menggulir lini massa media sosial, melompat dari satu tautan ke tautan lain. Tujuannya pun berbeda, yaitu efisiensi informasi dan gratifikasi instan. Sekarang, mari kita beralih ke tinjauan dari sisi neuropsikologis. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita ketika kita berada dalam kedua mode berpikir ini? Kunci untuk memahaminya ada pada sebuah konsep yang disebut teori beban kognitif. Begini, coba bayangkan memori kerja kita atau working memory itu seperti sebuah papan tulis mental. Masalahnya, ruang di papan tulis ini sangat terbatas. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana cara kita mengelola ruang yang terbatas inilah yang menjadi pembeda krusial antara pemikiran mendalam dan dangkal. Ketika kita berpikir secara mendalam, otak kita memanfaatkan papan tulis mental tadi secara optimal. Informasi diproses dengan tenang, tanpa banyak gangguan. Hal ini memungkinkan terjadinya proses konsolidasi yang perlahan tapi pasti, di mana informasi dipindahkan dari papan tulis sementara tadi ke dalam lemari arsip memori jangka panjang kita. Proses inilah yang membangun koneksi saraf yang kuat, yang menjadi fondasi dari pengetahuan sejati. Sebaliknya, pemikiran dangkal justru menyebabkan apa yang disebut kelebihan beban kognitif. Bayangkan notifikasi, iklan, dan godaan untuk terus beralih tugas itu seperti penghapus yang terus-menerus membersihkan papan tulis mental kita. Akibatnya, informasi tidak pernah sempat terkonsolidasi. Ia hanya mengendap di permukaan dan akhirnya, sangat cepat terlupakan. Perbedaan proses di level otak ini bukan sekedar teori akademis. Konsekuensinya sangat nyata dan bisa mempengaruhi hampir setiap aspek dari kapasitas intelektual kita. Mari kita lihat tabel perbandingan dampaknya ini. Dari segi retensi informasi, pemikiran mendalam membangun pemahaman jangka panjang, sementara pemikiran dangkal membuat kita sangat mudah lupa. Lalu kreativitas. Pemikiran mendalam memungkinkan kita menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak berkaitan, sementara pemikiran dangkal cenderung hanya meniru pola yang sudah ada. Bahkan sampai ke pengambilan keputusan, yang satu analitis dan berbasis data, yang satunya lagi cenderung impulsif dan berbasis emosi. Dan yang mungkin paling penting, dampaknya pada kesehatan mental. Pemikiran mendalam seringkali menenangkan, sedangkan mode dangkal justru bisa memicu kecemasan dan kelelahan mental. Setelah memahami masalahnya, pertanyaan berikutnya adalah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, kabar baiknya, otak kita itu memiliki sifat yang disebut neuroplastisitas. Artinya, kita bisa secara sadar melatihnya kembali. Mari kita bahas beberapa strategi praktisnya. Ada dua rekomendasi utama di sini. Pertama, mempraktikkan detoks digital. Ini sebetulnya sederhana. Secara sengaja, kita menjadwalkan periode waktu di mana kita sama sekali tidak terpapar layar gawai. Tujuannya untuk memberi otak kita jeda untuk riset. Kedua adalah implementasi dari konsep kerja mendalam atau deep work yang diperkenalkan oleh Cal Newport. Artinya, Anda secara sadar mengalokasikan satu blok waktu, misalnya 2 jam, khusus untuk satu tugas penting tanpa ada distraksi sama sekali. Inilah cara kita melatih kembali apa yang bisa kita sebut sebagai otot-otot atensi kita.
Ini semua membawa kita pada sebuah kesimpulan yang saya rasa sangat penting. Di dunia yang dibanjiri informasi seperti sekarang, keunggulan intelektual di masa depan itu bukan lagi tentang seberapa cepat kita bisa mengakses data, tapi justru tentang siapa yang mampu mempertahankan kemampuan untuk berpikir mendalam di tengah lautan distraksi yang tak ada habisnya. Jika Anda merasa pembahasan akademis seperti ini bermanfaat dan mencerahkan, mohon dukungannya untuk penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih luas. Silakan tekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk menekan tombol like serta membagikan analisis ini agar ilmunya bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih.